Oke, di tahun 2024 gue hampir kelewat nih. Ya hampir gue skip, gue pengen nge-review iPhone XR. Cuman ya sebelum gue lengkap, gue review dulu deh daripada gue kelupaan. Kira-kira iPhone 8 yang lagi gue pegang ini untuk pemakaian di tahun 2024, apakah masih worth it? Tapi gue pernah lihat komentar di salah satu video gue, Bang, lu ngapain sih bahas iPhone 8? iPhone 8 tuh udah nggak, ya udah underrated lah, udah nggak layak lah, udah nggak dianggap lah. Men, coba lu mampir deh ke website resminya si Apple Crowd. Mereka tuh masih ngasih data spek ya. Dan lu tuh masih bisa ngelihat si iPhone 8 ini di website resmi Apple sendiri. Dan lu masih bisa komparasi, lu bandingkan dengan produk terbaru mereka. Artinya, si pihak Apple sendiri masih ngerekomendasin iPhone 8 ini secara halus. Karena konsumen kalau mau beli bekas, mereka mau lihat speknya dan mampir ke website resmi Apple-nya masih tersedia. Oke. Dari situ udah proof ya kalau Apple tuh masih menganggap si iPhone 8 ini sebagai sebuah handphone dengan ya masih layak lah. Nah sekarang gue ngebahas iPhone 8-nya sendiri. Apa sih yang kita rasakan ketika kita pakai iPhone 8 ini di tahun 2024? Kebetulan ini video di awal tahun ya, nanti di pertengahan gue buat lagi, di akhir tahun gue buat lagi. Jadi sesinya repeat lah, berulang-ulang tiap tahun lah. Nah kalau ngomongin soal desain, handphone 8 ini memang mirip-mirip kayak iPhone 7. Cuman bedanya kalau lo pilih iPhone 7, lo seakan-akan beli HP zaman dinosaurus lah. Kenapa bisa gue bilang gitu? Padahal HP ini dimensinya sama, kekompakannya sama dengan iPhone 7. Kenapa iPhone 7 lo nobatin iPhone zaman dinosaurus? Iya, di iPhone 8 ini lo bakal temukan wireless charging, yang which is dimana kalau lo beli Android baru yang harga 2 juta, 3 juta, belum tentu ada wireless chargingnya. Si iPhone 8 ini udah ada tuh, jadi udah kelihatan handphone ini udah masuk ke ranah yang lebih modern. Dan iPhone 8 ini meskipun baterainya kecil, udah fast charging. Sedangkan iPhone 7 udah baterainya kecil, belum fast charging pula. Jadi lu tuh kayak make HP entah teknologi apa gitu. Seakan-akan kayak gitu ya. Dan kalau lu pilih iPhone 7 juga, iPhone 7 ini udah underrated parah ya. Gue nggak jelek-jelekin iPhone 7 ya, cuman itu yang gue rasakan. Karena gue sebelum review pergi bagi ban di konten ini, gue make dulu nih handphone ini. Tapi kalau lo switch ke Android yang harga 1 juta, 2 juta, itu udah jauh lebih cakep daripada iPhone 7. Makanya kalau kita lihat market Android, itu mewabah banget itu. Dan kalau kita ngomongin soal kamera sekalipun, meskipun Android yang baru itu bukan flagship, bukan kastanya flagship, cuman dari sisi feature, dari sisi kualitasnya, itu udah jauh lebih baik ketimbang iPhone 7. Why? iPhone 7 itu sensor kameranya udah kelewat kecil dan itu udah jadul parah, udah teknologi lama lah. Kasarnya tuh kayak gitu lah gue ngomong ya. Jadi kalau lo nganggap iPhone 7 itu jauh lebih baik, banyak hal kekurangan yang terjadi di iPhone 7 ini. Memang kalau masalah desain mirip-mirip lah. Lo kalau punya iPhone 7 soft case-nya bisa dipakai ke iPhone 8. Cuman masalah jeroan ini beda jauh banget sama iPhone 8. Nah, sedangkan iPhone 8 ini kenapa masih bisa gue bilang layak? Pertama, udah proof ya di website Apple juga masih dianggap, iPhone 7 juga masih. Cuman ini jauh lebih enak nih handphone ini. Dan kenapa gue masih ngerekomendasiin iPhone 8 ini di tahun 2024? Kalau kita flashback, kita lihat apa yang ada di iPhone 8 ini. Teknologi iPhone 8 ini, teknologi kameranya itu udah teknologi yang baru, yang udah lebih modern. Jadi kalau lu biasa bongkar iPhone, modul kameranya itu udah kayak iPhone poni-ponian, generasi poni. Jadi sensor kameranya, hasil jepretannya, even di iPhone SE yang paling baru sekalipun, yang harganya hampir seharga motor bekas ya, di iPhone SE yang paling mentok, itu sensor modul kameranya masih seukuran, men. Jadi lu bisa lihat bahwa si Apple aja, produk baru mereka aja masih pakai jeroan-jeroan yang ada di iPhone 8. Jadi secara halusnya lagi, Apple itu masih menganggap si iPhone 8 ini. Dan memang ada beberapa ubahan di iPhone SE. Cuman setidaknya secara basicnya, hardware-hardware kayak casingnya, bodinya, LCD-nya, itu masih ada di iPhone SE. Oke, ngomongin iPhone SE, sebeda apa sih Bang antara iPhone 8 dan iPhone SE? Ini lu bisa lihat iPhone 8 yang ada di sebelah kiri, dan iPhone SE itu yang di sebelah kanan. Lalu tuh kayak gak ada perbedaan ya kan sama sekali. Kecuali menu tambahan tuh untuk setting frame videonya di pojok kanan atas. Selebihnya kalau lo ngerekam kayak di luar ruangan yang terang, cahayanya cukup, lo gak bakal ngeliat perbedaan yang gimana-gimana. Yang bener-bener mirip banget antara kedua handphone ini. Dan yang lebih parahnya lagi, kualitas audionya saat lo ngerekam antara iPhone 8 dengan iPhone SE yang paling baru, yang seharga motor second yang harganya hampir 10 juta kalau lo beli baru secara resmi, itu lo ngerekam video audionya kualitasnya sama,
baik kamera belakang maupun kamera depan karena penempatannya juga sama dari sisi desain. Kualitas flashnya juga sama. Jadi dari sini udah paham ya kalau iPhone 8 ini masih bener-bener dianggap banget sama si Apple. I know, ya si iPhone 8 ini pasti ada kekurangan ya. Tapi kalau kita lihat lagi, men, tahun 2024 lo dikasih HP sebuah Apple udah fast charging, kameranya masih oke, harganya udah bisa lo dapat dari sejutaan, tergantung di mana lo beli. Ini udah kelewat worth it sih menurut gua. Memang kalau lo ngarep yang sempurna, ya lo jangan ngarep dengan budget yang murah dong. Ada harga tetap ada harga rupa. Cuman menurut gua di sini iPhone 8 ini udah ngegantiin posisi iPhone 7 di awal, mirip kayak di tahun 2020, tahun 2021. Kalau di awal tahun 2020 iPhone 7 harga sejutaan, 2 juta kurang itu worth it, sekarang udah digantiin sama si iPhone 8 ini. Nah, rasa pakainya gimana sih iPhone 8 ini di tahun 2024 mengingat udah nggak dapat updatean iOS softwarenya yang mirip-mirip kayak iPhone 15 Pro. Jadi gini, kalau kita lihat aja, kita flashback aja, iPhone 7 juga masih bisa WA-an. Nah, iPhone 7 aja masih bisa WA-an, dan apalagi iPhone 8, lu bakal ngerasa lancar parah, men. Gue pernah ya make iPhone 7 buat buka Shopee kayak Tokped gitu. Itu handphonenya cenderung lebih cepat panas dan agak lemot. Nah, hal-hal sesepele itu kayak lu pengen scrolling, pengen beli sesuatu gitu, pengen check out sesuatu misalnya, ada barang yang pengen lu beli. Itu agak sedikit ngejengkelkan karena agak sedikit berat, tapi iPhone 8 masih cukup enteng buat e-commerce kayak gitu-gitu. Dan gue ambil contoh, kalau lu pengen punya iPhone dengan poni yang paling worth it, saran gue iPhone 12 mini paling mentok ya, paling murahnya generasi poni yang paling worth it. Tapi kalau iPhone yang masih ada home button paling worth it, ya seri 8 dan seri SI yang kalian lihat ini. Nah, jadi ibarat kata gini, kalau lu punya budget mampu beli iPhone generasi poni, saran gue yang paling mentok, paling murahnya sih 12 mini. Kalau lu ada budget pengen beli iPhone yang masih home button yang paling worth it, saran gue ya iPhone 8 dan iPhone SI. Dan kalau dibandingkan ya, dengan Android kekinian yang paling baru gitu, yang paling anyar di harga 2 juta, 3 juta. Nah, Android tuh masih susah buat nyenggol si iPhone 8 ini. Masih susah, men. Masih susah banget. Karena handphone ini masih berasa nyaman banget. Lu lu bisa lihat sendiri lah, desain handphone ini aja masih kelihatan modern. Dan apalagi kalau dibongkar bagian dalaman, jeroannya ini masih fresh banget. Gue ngeliat handphone iPhone 8 ini ya, kalau dibongkar ya, ini teknologinya masih dipakai di desain-desain handphone yang baru. Jadi gue kayak ngerasa iPhone 8 ini udah starter pack lah. Kalau lu pengen murah meriah ya, udahlah iPhone 8 itu udah starter pack parah. I know kalau lu pakai handphone ini buat ngegame ya masih kurang layak lah. Layarnya kecil dan baterainya kecil. Tapi ya men, tahun 2024 harga sejuta lu nganggap bisa buat ngegame parah. Susah. Tapi handphone ini kalau buat dipakai daily, sumpah ini enak banget nih HP.